Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilatri Ermintias dari kelas BC221 NIM 2204070110011 nomor absen 20. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi konsep dasar sejarah. Yang pertama, definisi sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab ditulis dengan sajarah yang memiliki arti pohon. Maksud kata pohon yaitu sebagai pohon keluarga atau silsilah dan asal-usul dari adanya sesuatu serta perkembangan terhadap suatu peristiwa yang berkesinambungan. Sejarah dalam bahasa Inggris ditulis dengan history yang diangkat dari bahasa Yunani yaitu historia, yang memiliki arti inquiry, wawancara, interogasi, atau laporan dari saksi mata terhadap hasil-hasil suatu tindakan. Selanjutnya adapun definisi sejarah dari beberapa tokoh. Yang pertama, dari tokoh Thomas Carlyle. Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang mempelajari mengenai biografi tokoh-tokoh terkenal sebagai penyelamat pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut merupakan orang yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Yang kedua, Herodotus. Herodotus merupakan ahli sejarah dunia yang berkebangsaan di Yunani sekaligus sebagai bapak sejarah dunia atau the father of history. Mendefinisikan sejarah sebagai sesuatu yang tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak sebagai garis lingkaran dengan tingkatan tinggi rendahnya terganti oleh keadaan manusia. Selanjutnya, ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. 1. Sejarah sebagai peristiwa yang penting adalah konsep dasar sejarah yang menunjukkan bahwa sejarah memiliki dampak besar terhadap lingkungan sekitar atau apa yang terjadi setelahnya. Contohnya, proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai peristiwa penting sebab menandai mulai merdekanya Indonesia dari jajahan negara lain. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa yang unik dimaksudkan bahwa sejarah hanya terjadi satu kali dan bukan peristiwa yang terjadi terus-menerus. Contohnya, terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua sebagai peristiwa yang unik karena walaupun sama-sama Perang Dunia, akan tetapi pada hari dan tanggal yang berbeda sehingga berbeda nama julukannya. Yang ketiga, sejarah sebagai peristiwa abadi dimaksudkan bahwa sejarah sebagai suatu kejadian yang diingat sepanjang masa, bahkan hingga generasi selanjutnya. Contohnya, sejarah mengenal kemunculan manusia sehingga masuk dalam peristiwa abadi dan harus tetap diingat selama-lamanya. Selanjutnya yaitu syarat sejarah sebagai ilmu. 1. Empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empiro, yang memiliki arti perjalanan manusia, sehingga secara empiris bahwa ilmu sejarah berasal dari pengalaman manusia atau saksi yang didokumentasikan bersama dengan pengalaman manusia yang lainnya secara kolektif. Dari hasil dokumentasi tersebut kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan fakta-fakta. Yang kedua, memiliki objek. Objek dalam penelitian sejarah yaitu manusia dan masyarakat yang berfokus terhadap manusia dalam sudut pandang waktu. Yang ketiga, memiliki teori. Untuk mendukung fakta-fakta yang diperoleh dalam sejarah, maka diperlukan teori yang digunakan sebagai penunjang dari fakta-fakta tersebut. Teori dalam sejarah berisikan satu kumpulan mengenai kaidah-kaidah pokok suatu ilmu.
Selanjutnya, 4. Memiliki metode. Ilmu sejarah memiliki tradisi ilmiah yang harus terus dikembangkan yang bertujuan untuk memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kendati demikian, hasil penelitian juga dapat dibantah sewaktu-waktu dengan ditemukan fakta baru yang dinilai lebih konkret. 5. Mempunyai generalisasi. Para sejarawan selalu berusaha untuk melakukan generalisasi atas kumpulan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat memunculkan kesimpulan mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Fungsi sejarah. Konsep dasar sejarah juga berkait dengan fungsinya. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah memiliki nilai guna dan fungsi baik untuk dirinya sendiri, atau biasa disebut intrinsik, ataupun untuk di luar dirinya. Intrinsik sebagai berikut. 1. Fungsi intrinsik. Sejarah selalu mengalami perkembangan yang maju yang disebabkan oleh adanya perkembangan filsafat, teori sejarah, ilmu-ilmu lain, dan metode sejarah itu sendiri. Dari adanya perkembangan kajian-kajian tersebut, membuat sejarah selalu mengalami perkembangan yang baik. 2. Fungsi ekstrinsik. Sejarah memiliki peran besar untuk ilmu-ilmu lainnya. Contohnya, perencanaan kebijakan atau politik, pendidikan moral dan penalaran, serta sebagai ilmu bantu dan rujukan untuk ilmu-ilmu lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu sejarah menempatkan dirinya dalam lingkaran yang saling ketergantungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya.